Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah dengan NIM 0110120030. Saya merupakan mahasiswi dari STT Terpadu Nurul Fikri. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai implementasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Orange HRM pada PT Fashion Muslim. Bab 1. Latar belakang. Masalah sumber daya manusia masih menjadi sorotan bagi perusahaan. Untuk tetap bertahan di era modern saat ini, sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan perusahaan yang efektif. Oleh karena itu, sebuah perusahaan harus mengelola sumber daya manusia dengan baik agar menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Lanjutan latar belakang. Dalam kasus ini, PT Fashion Muslim adalah sebuah perusahaan baru yang bergerak di bidang fashion muslim dengan mekanisme pengelolaan bersifat manual sehingga kurang optimal. Oleh karena itu, saat ini terdapat sebuah open source yang bisa menunjang sistem informasi pengelolaan sumber daya manusia, yaitu aplikasi Orange HRM atau Orange Human Resource Management. Aplikasi berbasis web ini diharapkan dapat membantu perusahaan agar lebih optimal dalam mengelola kebutuhan manajemen perusahaan dalam segala aspek. Masih pada bab 1, terdapat subbab yaitu batasan masalah dan tujuan penelitian. Batasan masalah berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi batasan masalah adalah implementasi sistem pengelolaan sumber daya manusia pada PT Fashion Muslim dengan modul yang tersedia pada aplikasi Orange HRM, yaitu ada modul admin, modul PIM, modul leave, modul time, and modul recruitment. Lalu pada tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, bertujuan untuk menerapkan sistem pengelolaan sumber daya manusia dengan menggunakan web Orange HRM agar manajemen PT Fashion Muslim lebih efisien dan terstruktur. Bab 2. Kajian literatur. Pada bab ini ada 3 teori yang dibahas. Pertama, manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, sistem informasi sumber daya manusia. Dan yang ketiga ada aplikasi Orange HRM. Teori pertama, manajemen sumber daya manusia, di mana merupakan ilmu yang mengatur peranan sumber daya yang dimiliki individu secara efektif untuk tercapai tujuan bersama. Yang kedua ada teori tentang sistem informasi sumber daya manusia. Ada 2 poin di sini, yaitu sistem informasi dan sumber daya manusia. Sistem informasi sendiri merupakan komponen yang saling berhubungan untuk mendistribusikan informasi supaya mendukung proses pengambilan keputusan. Dan yang kedua ada sumber daya manusia, di mana merupakan sumber daya fisik yang ada pada perusahaan. Teori ketiga ada Orange HRM, merupakan open source yang relevan dengan kebutuhan pengelolaan HR atau Human Resource, yang akan membantu perusahaan untuk mengelola SDM atau sumber daya manusia. Bab 3. Implementasi pada Orange HRM. Pertama, kita lakukan download dan install Orange HRM. Pada saat melakukan install, kita akan melakukan proses konfigurasi. Salah satunya yaitu membuat user pertama. User pertama digunakan untuk melakukan login saat Orange HRM telah berhasil diinstal. Sebelum melakukan login, kita aktifkan dulu Apache dan MySQL pada SAMPP. Setelah berhasil, kita bisa login dan menuju halaman dashboard. Pada Orange HRM sendiri terdapat 5 modul. Yang pertama ada modul admin, modul PIM, modul time, dan modul recruitment, serta modul leave. Sebelumnya, organisasi itu harus memiliki pemimpin tertinggi, seperti direktur,
Sebelum analisis jabatan, terlebih dahulu untuk menyusun profil organisasi dan struktur jabatannya. Pada gambar yang ada di slide, penelitian ini yaitu pada PT Fashion Muslim dengan memiliki struktur organisasi sebagai berikut. PT Fashion Muslim dipimpin oleh seorang direktur dengan mempunyai 3 divisi. Pertama ada divisi SDM dan keuangan yang terdiri dari bagian SDM dan bagian keuangan. Yang kedua ada divisi operasional dan pemasaran yang terdiri dari bagian operasional dan bagian pemasaran. Yang ketiga ada divisi produksi yang terdiri dari bagian die cutting dan finishing. Setelah melakukan struktur organisasi atau struktur jabatan yang ada di perusahaan, selanjutnya kita masukkan informasi beserta nama jabatan dan deskripsinya. Proses ini dilakukan pada modul admin, yaitu dengan proses klik modul admin, lalu klik job dan klik job title. Pada gambar yang tertera di slide, merupakan nama job title dan deskripsinya yang ada pada perusahaan PT Fashion Muslim. Seperti misalnya direktur mempunyai job description, yaitu bertanggung jawab atas seluruh kegiatan organisasi. Lalu ada manajer divisi operasional dan pemasaran, mempunyai job sebagai memastikan pengelolaan dan pengendalian proses produksi. Selanjutnya ada manajer divisi produksi, yaitu melakukan perencanaan dan pengorganisasian produksi itu. Yang ketiga ada divisi manajer divisi SDM dan keuangan, bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis. Terus selanjutnya ada die cutting, bagian die cutting, yaitu bertugas untuk mengukur, memotong, dan mengelola bahan-bahan yang digunakan untuk proses produksi. Selanjutnya ada staff finishing, yaitu bertugas untuk menerima dan memeriksa barang hasil produksi. Selanjutnya ada staf keuangan, bertugas atau bertanggung jawab atas laporan keuangan yang bersifat tertulis. Selanjutnya ada staf operasional, yaitu mengendalikan kegiatan yang ada di perusahaan. Selanjutnya ada staf pemasaran, bertugas untuk membuat strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan produk. Selanjutnya ada staf SDM, di mana bertugas untuk membantu membuat sistem HR yang efektif dan efisien. Setelah input job title, maka dilanjutkan untuk input nama atasan dari masing-masing pegawai yang ada pada PT Fashion Muslim. Seperti yang tertera pada gambar di atas. Salah satu contohnya pegawai bernama Zaki Almer, merupakan manajer dari divisi pemasaran dan operasional, yang memiliki atasan bernama Muhammad Bilal, di mana Muhammad Bilal ini merupakan direktur dari PT Fashion Muslim. Dan pegawai lainnya seperti misalnya Farah Azizah merupakan dari staf die cutting yang memiliki atasan bernama Diana Nasution. Diana Nasution di sini merupakan manajer dari divisi produksi. Dan yang lainnya tertera pada gambar. Selanjutnya, pada Orange HRM sendiri bisa melakukan proses rekrutmen pegawai, di mana rekrutmen sebagai tindak lanjut hasil analisis jabatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan SDM yang direncanakan oleh perusahaan. Proses rekrutmen sendiri dimulai dari melakukan add job vacancy, yaitu seperti contoh, kita membuat lowongan pekerjaan tentang manajer SDM dan keuangan dengan deskripsi, yaitu dibuka lowongan pekerjaan sebagai manajer SDM dengan kriteria minimal pendidikan S1 dan mempunyai riwayat pekerjaan sebelumnya selama 2-3 tahun di perusahaan. Lalu setelah data diinput,
dan dipublikasikan secara online. Calon pelamar bisa langsung melihat iklan lowongan tersebut dan bisa mengisi form jika berminat untuk mengirimkan lamaran. Setelah pelamar mengisi form lamaran, dapat disubmit ke manajer dan akan di-approve oleh manajer untuk melakukan proses rekrutmen selanjutnya seperti administrasi, tes, dan wawancara. Pengembangan SDM dilakukan untuk meningkatkan kemampuan SDM agar memenuhi tuntutan perusahaan. Modul time pada Orange HRM digunakan untuk mencatat penugasan pegawai pada kegiatan dan waktu pengerjaannya, serta dapat membuat laporan mengerjakan proyek tersebut. Seperti pada gambaran di atas, ada timesheet dari pegawai yang bernama Hamid Zikri. Pada divisi operasional memiliki kegiatan untuk membuat situs web perusahaan, serta membuat CEO terhadap situs web tersebut. Setelah melakukan input timesheet, maka akan di-approve oleh atasan. Selanjutnya, untuk pengembangan SDM ada penilaian kinerja. Proses penilaian pekerjaan yang telah diikuti pegawai sesuai standar kerja. Lalu membuat KPI atau Key Performance Indicator, serta membuat penilaian dengan rating scale seperti angka 1-4. Angka 1 merupakan penilaian yang dimaksud dengan nilai kurang baik, sampai nomor 4 merupakan hasil yang cukup baik. Seperti pada gambar tersebut. Di sini ada pegawai bernama Hamid Zikri. KPI yang diinput yaitu kemampuan membuat konten promosi. Penilaian Hamid Zikri terhadap kemampuan membuat konten promosi mendapat rating 3, artinya baik. Selanjutnya pada KPI kemampuan menjual produk melalui marketplace mendapat rating 4, artinya cukup baik. Selanjutnya ada kemampuan presentasi dan negosiasi mendapat rating 3, artinya baik. Modul payroll. Ada satu istilah yaitu kompensasi. Merupakan semua bentuk imbalan kepada pegawai atas pekerjaan yang dilakukan. Pada proses di Orange HRM, saat modul payroll yaitu pertama kita akan membuat pay grade, yaitu seperti gambar. Misalnya seorang direktur mempunyai gaji pokok dengan besaran minimum 5 juta sampai besaran maksimumnya 10 juta. Di sini kita akan masukkan nilai gaji pada setiap pegawai sesuai dengan jabatannya. Pada direktur sendiri memiliki gaji pokok, misalnya gaji pokok sebesar 8 juta dan tunjangan sebesar 5 juta. Selanjutnya ada modul cuti. Cuti sendiri merupakan waktu pegawai tidak masuk kerja yang diberikan oleh perusahaan tanpa mengurangi gaji. Pada Orange HRM, pengajuan cuti dilakukan pada modul leave dengan mengajukan proses cuti yang nantinya akan di-approve oleh atasan. Contohnya pada gambar di sini dijelaskan bahwa pegawai mengambil cuti tahunan untuk liburan dan telah di-approve oleh atasan. Selanjutnya ada proses pemberhentian pegawai. Pegawai berhenti bekerja karena berbagai alasan, misalnya retired, yaitu pensiun karena usia. Bab 4. Pembahasan. Pertama ada kesesuaian teori. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa Orange HRM adalah platform yang sempurna untuk melakukan re-engineering proses pengelolaan SDM. Pada PT Fashion Muslim ini sebelumnya menggunakan sistem manual, sehingga sistem itu tergantikan dengan adanya sistem Orange HRM ini yang mudah diakses melalui internet. Di sisi lain, terdapat beberapa kendala yang ditemukan, tetapi tidak menutup kemungkinan sistem ini
Sistem ini sangat bermanfaat untuk perusahaan dalam pengelolaan SDM. Kendala teori yang pertama pada saat sistem atau setting penggajian. Sistem tidak dinamis karena ada kalanya sistem tidak sesuai dengan sistem gaji atau nilai gaji tidak sesuai dengan jam kerja. Atau jika ada karyawan yang bolos, tidak ada pengurangan gaji. Yang kedua, pada pelatihan. Tidak ditemukannya pelatihan yang sedang berjalan atau direncanakan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, sistem. Belum saling terhubung dengan modul, seperti contohnya modul time belum terhubung dengan sistem absensi pegawai. Ide perbaikan. Yang pertama pada payroll. Adanya modul tambahan untuk payroll. Yang kedua, pelatihan. Adanya modul untuk mengelola pelatihan supaya perkembangan orang HRM makin bagus. Yang ketiga, absensi. Sistem terhubung dengan absensi di jari pegawai yang biasa dilakukan oleh pegawai untuk absensi pada perusahaan masing-masing. Bab 5. Kesimpulan. Pada tahapan proses bisnis rekrutmen, menjelaskan bahwa lowongan pekerjaan dapat dipublikasikan secara online, sehingga proses informasi tersebut dapat diterima dengan cepat oleh pencari kerja, tanpa membutuhkan tempat dan banyak waktu, serta tanpa harus mendatangi dan menyerahkan berkas lamaran secara langsung ke perusahaan. Pada tahap proses bisnis cuti, menjelaskan bahwa sistem menyediakan hak akses bagi karyawan maupun pimpinan, serta dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan mudah dan cepat melalui aplikasi Orange HRM. Dan dalam pengambilan keputusan tentang masalah hak cuti dapat melihat lamanya hari cuti dan sisa hari cuti seorang karyawan. Saran. Pada implementasi ini, diharapkan dapat memudahkan perusahaan dalam mengelola SDM. Untuk saran pengembangan sendiri, saran pengembangan untuk aplikasi Orange HRM adalah mengembangkan sebuah fasilitas dalam sistem yang berfungsi untuk proses rekrutmen, seperti pada tahap wawancara. Dalam proses seleksi, calon pegawai dilakukan secara online melalui video chat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.